suaranya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar atau manipulasi unsur bunyi atau suara semata. Sejarah perkembangan media audio, Samsul F.B. Morse pada tahun 1844 mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka lahirlah telegrafi. Kemudian Alexander Graham Bell berpikir kalau bunyi bisa disalurkan melalui kawat, mengapa suara tidak? Maka pada tahun 1875, Bell melakukan percakapan lewat telepon. Kemudian dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, sekitar 9 tahun, suara manusia dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui radio. Kemudian lahir alat perekam suara dari tangan Thomas Edison. Ditemukannya alat fotograf. Melalui alat ini, orang merekam suara melalui piringan hitam. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka orang dapat merekam suara dengan alat perekam yang disebut kaset, tape recorder. Kini, media audio semakin berkembang dengan ditemukannya berbagai perangkat baru yang bersifat digital, seperti compact disc atau CD, MP3, dan lain-lain. Format audio digital seperti CD, MP3, WAV audio, kaset analog pita. Audio digital atau CD adalah sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit-bit informasi digital. Alat yang diperlukan untuk memutar CD adalah CD player CD, MP3, MPG audio layer 3, merupakan salah satu bentuk atau format penyimpanan file audio digital yang ukuran filenya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player. Selain itu, MP3 juga bisa diputar dengan iPod. WAV, MP3, WAV atau waveform audio format merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang untuk dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar WAV adalah salah satunya adalah iPod. Selanjutnya, keunggulan media audio tersedia di mana-mana dan mudah digunakan, bisa diproduksi, tidak mahal, menyediakan informasi terbaru, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran, menyediakan informasi terbaru, akses gratis bagi berkas-berkas audio, untuk mengajarkan bahasa asing, bisa diulang, portabel, memudahkan penyimpanan mata pelajaran. Kelemahan media audio, potensial pelanggaran hak cipta, tidak mampu memantau perhatian siswa terhadap proses pembelajaran, kesulitan dalam penentuan kecepatan kebutuhan perlengkapan digital, dan piranti lunak, urutan yang kaku, kesulitan dalam menempatkan segmen berpotensi terjadi penghapusan tidak sengaja. Mendengar dan menyimak gelombang suara sinyal menuju otak, masuk telinga, luar mendengar, masuk telinga dalam, terpancar ke telinga dalam getaran mekanis. Kesadaran dan perhatian suara atau pola pembicaraan, mengerti, menyimak, identifikasi auditori spesifik, pemahaman pengenalan auditori atau penguraian makna. Mengembangkan kemampuan menyimak, memandu menyimak, memberikan arahan, meminta siswa, menyimak gagasan utama, detail atau kesimpulan, gunakan konteks dalam menyimak, menganalisis struktur sebuah presentasi, bedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan. Selanjutnya, representasi data audio. Getaran suatu benda menghasilkan bunyi alami seperti pita suara manusia yang bergetar, menghasilkan ucapan. Sifat dasar suara adalah gelombang analog. Sinyal suara ini berbeda dengan sistem yang dikenali oleh komputer, yaitu sistem digital dengan dua nilai 0 dan 1. Digital audio adalah suara yang disimpan dalam bentuk data digital, hasil proses pengubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Terdapat banyak proses yang terlibat dalam mengubah data dari analog ke digital. Terdapat alat untuk mengubah data analog menjadi data digital dan sebaliknya, yaitu analog to digital converter atau ADC dan digital to analog converter atau DCA. Setelah data analog diubah menjadi data digital, selanjutnya disimpan dalam bentuk bit data digital. Proses yang terjadi dalam ADC adalah mengubah sinyal suara analog menjadi sinyal digital.
Proses yang terdapat dalam ADC dibagi menjadi dua bagian proses, yaitu pengambilan bagian-bagian data analog atau sampling dan penyimpanan sementara atau hold. Bagian kedua adalah proses kuantisasi atau quantizing dan pengkodean menjadi sinyal digital. Sinyal dikirim ke komputer dalam bentuk file digital dengan menggunakan pengkodean tertentu seperti waveform audio atau WAV, Advanced Audio Coding atau M4A dan MPEG, audio layar 3 atau MP3. Dalam proses ini ada dua konsep dari representasi data audio. Yang pertama, analog to digital converter atau ADC, mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval atau samples sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Yang kedua, digital to analog converter atau DAC, mengubah suara digital ke alat suara analog atau speaker. Mengenai sebuah ukuran data audio, ukuran sampelnya 8 bit dan 16 bit. Semakin besar ukuran sampel, semakin baik data yang mendeskripsikan suara. Ukuran sampel 8 bit menyediakan 256 unit untuk mendeskripsikan range, dinamis, atau amplitudo level suara dalam satu waktu dari potongan suara yang ditangkap. Sampling sinyal audio. Secara umum, sampling rate 40.000 kali per detik sudah cukup untuk membentuk sebuah suara yang dapat diterjemahkan. Pada sound sampling rate yang digunakan adalah 44,100 sampel per second dan jumlah gradation adalah 65.538. Pada level ini, output DAC sangat mendekati gelombang aslinya, perfect untuk pendengaran manusia. Namun, jika sampling yang dilakukan lebih rendah dari itu, telinga manusia mulai mengalami distorsi. Lebih tinggi sampling rate menghasilkan kualitas suara yang lebih baik. Tapi setelah titik tertentu, ada data tambahan tidak relevan karena telinga manusia tidak dapat mendengar perbedaannya. Hasil keseluruhan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kualitas peralatan, jenis suara, dan pendengaran manusia. Sebuah album kaset adalah representasi analog dari gelombang suara. Jarum pemutar piringan hitam atau turntable naik dan turun dalam spiral alur album. Kenaikan dan turunan jarum dianalogikan dengan perubahan tegangan sinyal yang merepresentasikan suara. Format audio. Selama beberapa tahun terakhir, format populer untuk audio informasi termasuk WAV, AU, AIFF, VKF, dan MP3. Semua ini berdasarkan pada penyimpanan nilai tegangan sampel dari sinyal analog. Tetapi semua rincingan informasi diformat dalam cara yang berbeda dan semua menggunakan berbagai teknik kompresi untuk satu tingkat atau lainnya. Saat ini, format yang dominan untuk mengompresi data audio MP3. Hal ini dikarenakan MP3 memiliki rasio kompresi lebih kuat dari tersedia pada saat ini. Format lain mungkin terbukti lebih efisien di masa depan. Tetapi untuk saat ini MP3 adalah favorit umum. Istilah MP3 dicetuskan pada pertengahan tahun 1999. Format audio MP3. MP3 adalah singkatan dari MPEG 2 file audio layar 3. MPEG adalah singkatan untuk Moving Picture Export Group.
yang merupakan komite internasional yang mengembangkan standar untuk audio digital dan kompresi video. MP3 memperkerjakan kompresi JOSI dan lossless. Pertama, menganalisis penyebaran frekuensi dan membandingkannya dengan model matematika manusia, psikoakustik, atau studi keterkaitan antara telinga dan otak, dan membuang informasi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Kemudian aliran bit dikompresi menggunakan bentuk pengkodean Huffman untuk mencapai tambahan kompresi. Ada perangkat lunak yang tersedia di web untuk membantu file MP3. Alat-alat ini umumnya memerlukan rekaman yang disimpan dalam beberapa format umum lainnya, seperti WAV, sebelum ada data diubah ke dalam format MP3, secara signifikan mengurangi ukuran file.